Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sistem seleksi SNBP dan apa saja mapel pendukung prodi di seleksi SNBP. Teman-teman yang ingin keterima di SNBP tentu harus memahami strateginya. Jadi jangan asal kemudian memilih prodi yang disukai atau hanya ikut-ikutan prodi-prodi yang dipilih temennya. Karena kalau harapannya keterima SNBP harus tahu bagaimana aturan main seleksi SNBP. Kecuali memang sangat idealis pengen jurusan tertentu dan tidak perlu mempertimbangkan variabel apapun, keterima nggak keterima sudah ikhlas, maka itu beda ceritanya. Nah, kita awali berkaitan dengan bagaimana seleksi nasional berdasarkan prestasi ini kemudian dilaksanakan. Jadi merujuk pada Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022, SNBP ini mempertimbangkan minimal 50% nilai rata-rata rapot seluruh mata pelajaran dan juga mempertimbangkan 50% lainnya komponen penggali minat bakat. Ini dalam sistem penilaiannya memasukkan komposisi 50% rata-rata seluruh mata pelajaran dan 50% lainnya itu berdasarkan mata pelajaran pendukung, prestasi, dan juga portofolio bagi prodi-prodi yang ada portofolionya. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa untuk komponen penggali minat bakat itu komposisi penilaiannya antara kombinasi mata pelajaran pendukung, prestasi, dan portofolio antara prodi satu dan prodi lainnya bisa berbeda-beda. Tetapi perguruan tinggi negeri tidak hanya mempertimbangkan nilai rapot saja dalam proses seleksi SNBP. Karena kalau hanya melakukan perhitungan berdasarkan nilai rapot saja, tentu bisa tidak fair. Karena nilai rapot di sekolah A, walaupun rata-ratanya sangat tinggi, bisa saja kualitas siswanya tidak lebih baik dari sekolah B yang rata-rata nilai rapotnya mungkin jauh lebih rendah. Makanya sekolah akan mempertimbangkan beberapa faktor atau variabel lainnya dalam proses seleksi SNBP yang nanti akan kita jelaskan di video ini. Lalu ini adalah prinsip seleksi SNBP. Ini berdasarkan rilis di websitenya SNPMB ya. Jadi proses seleksi SNBP tentu tujuannya ialah untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas secara akademik dengan menggunakan nilai rapot dan prestasi lainnya. Jadi tetap mempertimbangkan nilai rapot dan prestasi lainnya, tetapi kemudian jangan dikecilkan juga bahwa dalam proses seleksi SNBP ini perguruan tinggi negeri akan memperhitungkan rekam jejak kinerja sekolah. Jadi untuk membandingkan nilai dari sekolah A dan sekolah B nanti akan dihitung berdasarkan indeks sekolah atau rekam jejak kinerja sekolah. Di samping itu, dalam seleksi SNBP juga akan diperhitungkan kalian lintas jurusan atau tidak. Kira-kira anak SMK Teknik Mesin itu kalau milih kedokteran itu termasuk lintas jurusan atau tidak? Ada nggak mapel pendukung untuk prodi kedokterannya? Kira-kira mampu nggak si anak yang SMK ini kalau diterima di jurusan kedokteran bisa nggak mengikuti perkuliahan dengan lancar tanpa kendala materi-materi dasar yang harus dikuasai, kan seperti itu. Di samping variabel itu ditekankan juga di sini prinsip seleksi SNBP juga akan menggunakan kriteria seleksi nasional dan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN secara adil, akuntabel, dan transparan. Kriteria seleksi nasional ya berarti tadi pembobotan nilai rapot, rata-rata seluruh mata pelajaran, dan 50% lainnya komponen penggali minat bakat. Tetapi perguruan tinggi negeri masing-masing juga bisa menetapkan kriteria lainnya yang itu bertujuan untuk mendapatkan mahasiswa yang terbaik.
Nah, ini semacam apa ya? Semacam formula yang coba kita gabungkan berdasarkan sosialisasi di PTN-PTN pada tahun 2024 lalu. Di antaranya sampel yang kita rujuk ialah UNER, ITS, kemudian Universitas Negeri Malang, juga paparan panitia SNPMB di IPB pada tahun 2024. Tentu kita juga akan menunggu berkaitan dengan bocoran proses seleksi SNBP nanti di tahun 2025. Jadi merujuk pada sosialisasi tahun kemarin, ternyata dalam proses seleksi SNBP, tahapan pertama yang dilakukan oleh perguruan tinggi, beberapa perguruan tinggi, dan saya pikir ini mewakili mayoritas perguruan tinggi negeri lainnya. Tahapan yang pertama ialah ternyata PTN menyusun ranking sekolah. Apa dasar penyusunan ranking sekolah? Umumnya mendasarkan pada rata-rata skor UTBK 3 tahun terakhir. Jadi kalau untuk seleksi SNBP 2025 yang merujuk pada skor UTBK tahun 2024, tahun 2023, dan tahun 2022. Tentu perankingan ini bisa saja perankingan berdasarkan siswa-siswa yang diterima di kampus itu. Bisa juga perankingan ini bersifat nasional berdasarkan data perankingan yang diberikan oleh panitia SNPMB ke masing-masing perguruan tinggi negeri. Jadi ini masih belum jelas apakah perankingan internal sekolah-sekolah yang keterima di kampus tersebut ataukah berdasarkan perankingan secara nasional yang pernah dirilis oleh LTMPT di tahun 2020-2021 kalau nggak salah. Itu ada top 1000 sekolah versi skor UTBK. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Apakah sekolah kalian masuk radar misalnya 1000 top sekolah versi kampus itu? Jika tidak masuk, ya tentu akan sangat sulit. Kemudian yang kedua, beberapa PTN kita kutip dari statement Universitas Negeri Malang bahwa ketika setelah di ranking misalnya 1 sampai 1000, Universitas Negeri Malang itu menyampaikan bahwa untuk ranking 1 sampai 10 misalnya kita kasih kuota 10. Untuk ranking sekian sampai sekian kita kasih kuota 9, misal seperti itu. Jadi ada PTN-PTN yang sudah memplot untuk sekolah-sekolah terbaik yang sudah diakui akan dikasih kuota tertentu oleh kampus tersebut. Tetapi tentu ini bisa jadi hanya berlaku di Universitas Negeri Malang. Cuman kita perlu sampaikan untuk memberikan gambaran bahwa betapa dalam seleksi SNBP ini, sekolah-sekolah yang sudah punya alumni langganan keterima di SNBP atau mungkin keterima di SNBP di prodi tertentu, maka harusnya sekolah juga berpikir agar pada tahun ini tetap ada siswa dari sekolah tersebut yang mengambil prodi itu. Untuk apa? Untuk menjaga agar di tahun-tahun berikutnya ketika tahun ini ada yang keterima, tahun depan peluangnya sekolah kalian akan tetap dikasih kuota untuk diterima di prodi tersebut, di kampus tersebut. Jadi ini penjelasannya agak jelimet ya. Ya, cuman sekilas saja. Kalian harus bisa mencerna kata-kata saya. Kita lanjut ya. Setelah di ranking sekolahnya versi PTN masing-masing, kemudian PTN melihat ranking siswa eligible-nya. Jadi misalnya untuk prodi kedokteran, kuotanya misalnya untuk SNBP 50. Dari 50 kuota itu ternyata yang mendaftar ada 600. Dari 600 itu kita lihat ranking sekolahnya, ternyata yang dari 600 itu ada ranking 1 sampai 500 misalnya gitu ya. Misalnya yang mendaftar itu 500 top. Maka kuota 50 itu nanti akan diberikan untuk ranking 1 dulu dari peringkat 1 sampai dengan berapa gitu yang ditentukan oleh kampus. Misalnya untuk peringkat 1 kita ambil top 1 sampai 100. Maka dilihat dulu dari ranking 1 sampai 100 versi pemeringkatan kampus itu kira-kira keambil berapa?
misal keambil 30. Berarti nanti sisa kuota 20. Sisa kuota 20 itu nanti kita ambil dari top berapa? Misalnya top ranking 2 dari top 50 misalnya gitu. Nah, kalau sudah terpenuhi ya sudah gitu. Gambarannya seperti itu, agak jelimet sebenarnya. Maka sekolah-sekolah yang rankingnya belakangan itu akan sulit juga untuk keterima di SNBP. Nah, setelah diurutkan, baru nanti kalau ada nilai yang sama, baru membandingkan nilai akhir berdasarkan rumus yang ditentukan oleh kementerian. Jadi lebih cenderung berdasarkan pengalaman seleksi 2023 yang kemudian kemungkinan besar diterapkan dalam seleksi SNBP 2024, kecenderungannya hanya melihat ranking eligible siswa. Makanya ini harus disikapi oleh teman-teman gitu ya. Teman-teman yang berada di ranking tengah itu kira-kira nggak perlulah ambil jurusan yang favorit-favorit. Jadi kalian medannya itu adalah ngambil jurusan yang di tengah. Atau kalau memang pengen memperbesar peluang keterima di SNBP, ya berarti kalian ngambilnya di prodi-prodi dengan tingkat persaingan yang jauh lebih rendah gitu ya. Makanya benar adanya bahwa SNBP ini bisa dikatakan jalur untung-untungan ya. Atau boleh jadi teman-teman tidak perlu menggantungkan harapan terlalu tinggi untuk keterima di SNBP karena bisa sia-sia saja. Yang rankingnya 1 daftarnya kedokteran semua. Sementara nanti yang diambil dari SNBP tentu yang ranking 1 dari sekolah-sekolah yang terbaik. Kan seperti itu. Padahal pelamarnya terlalu banyak. Misal pelamarnya 600, kuotanya 50, sementara yang daftar di situ ranking 1 semua. Tentu ranking 1 yang dari sekolah-sekolah dengan peringkat indeks sekolah yang lebih rendah pasti tidak diterima. Walaupun anaknya juga pintar sekali. Umpama dia tes UTBK barangkali skornya juga bisa sangat tinggi sekali. Kan seperti itu. Jadi jangan terlalu menggantungkan di jalur SNBP walaupun kalian pintar sekali gitu ya. Nah, ini catatan kita ya. Kita juga tidak berani terlalu keras-keras terkait catatan ini. Ya, diyakini atau tidak, percaya atau tidak, sekolah yang tidak pernah punya alumni diterima di PTN manapun hampir tidak mungkin bisa keterima di SNBP. Makanya siapkan SNBT-nya. Berdasarkan informasi yang kita dapatkan, lebih dari 70% siswa itu mempersiapkan tes UTBK SNBT rata-rata 1 bulan sebelum tes. Nah, ini bulan Januari, nanti kira-kira tesnya masih agak lama, maka kita rekomendasikan teman-teman cari buku, entah itu gratisan, entah itu tidak, yang penting bisa dipakai untuk belajar. Start untuk memahami materi-materi dasar TPS misalnya, atau soal-soal dasar TPS, sehingga kalian punya tabungan untuk kemudian dapat skor yang lebih baik di SNBT. Di samping soal-soal yang sulit di SNBT, materi TPS itu sebenarnya mudah bisa dipahami. Nah, tapi kalian harus persiapkan itu. Jadi modal dasarnya kalau kalian bisa menguasai TPS, tidak-tidaknya dapat skor 500. Kemudian untuk literasi nanti itu bisa untuk tambahan sehingga bisa dapat minimal skor 550 sampai dengan 600, dan itu cukup bagi teman-teman untuk bisa keterima di perguruan tinggi negeri. Kecuali kalau kalian pengen dapat jurusan-jurusan yang benar-benar bagus, ya tentu mau tidak mau harus dapat skor di atas 600. Nah, ini adalah file mata pelajaran pendukung. Sebenarnya kalau kita melihat format seleksi yang disampaikan tadi, sebenarnya mau punya pelajaran pendukung dengan nilai setinggi apapun, ya bisa sia-sia saja ketika indeks sekolah kalian ternyata tidak masuk top 1000 misalnya, atau mungkin pilihan prodi kalian persaingannya terlalu berat karena harus bersaing dengan ranking-ranking yang terlalu tinggi. Teman-teman bisa download di bit.ly/Maple SNBP untuk filenya. Jadi ini tujuannya ialah untuk panduan kalian kira-kira salah jurusan atau tidak. Ya, kalau salah jurusan ya tentu
bisa tidak diikutkan dalam proses tahapan seleksi, sehingga peluang keterimanya tentu ya susah juga kan, seperti itu. Ini kita bacakan sekilas saja ya. Untuk prodi seni misalnya mata pendukungnya seni budaya, sejarah, kemudian linguistik, ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, tergantung kalian ngambilnya pendidikan bahasa apa, misalnya seperti itu. Sastra juga demikian. Kemudian untuk filsafat ini sosiologi atau sejarah atau antropologi gitu ya. Jadi ini bisa kalian download ya. Tadi tidak perlu saya bacakan, termasuk tadi ya pertimbangan anak SMK lebih baik kita sarankan ambil politeknik yang linier. Karena kalau anak SMK tidak banyak alumni keterima di PTN, ya kalian harus mencoba mencari perguruan tinggi yang linier. Nah, perguruan tinggi yang linier itu adalah politeknik negeri. Ketika misalnya kalian jurusannya teknik mesin, ya ambil jurusan yang linier di politeknik negeri. Karena ya harusnya, karena ini kan satu dirjen vokasi, maka harusnya ada kredit poin yang lebih untuk anak-anak SMK yang memilih politeknik negeri, tentu untuk memperbesar potensi anak SMK untuk lanjut ke jenjang pendidikan tinggi yang angkanya per hari ini masih cukup rendah. Apalagi saat ini dengan melihat seleksi SNBP, SNBT yang ada D3, ada D4, tawaran berbagai prodi yang banyak di Politeknik Negeri, justru kecenderungannya anak SMA juga ke Politeknik Negeri. Jadi couplingnya anak SMA. Kalau anak SMK nggak ngambil ya jadi couplingnya anak SMA, dan itu akan mempersulit peluang keterima anak-anak SMK di perguruan tinggi, termasuk di Politeknik Negeri di tahun-tahun yang akan datang. Itu informasi yang bisa kita sajikan kali ini. Semoga ada informasi yang bisa kalian ambil.